kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neuroscience, kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Nah, maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Nah, maka generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Nah, mungkin ada yang menganggap ini cari saja yang subur, yang cirinya begini, cari saja yang aktif, yang cirinya begini, cari saja. Itu nenek moyang kita sudah punya standar-standar. Mereka belajar, oh jangan menikah dengan perempuan kayak gini deh, kalau kayak gini itu. Nanti perempuan jangan mau kalau dinikahi laki-laki kayak gitu deh. Ini sepanjang sejarah manusia itu belajar tentang ini. Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah, pelajaran ini direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita, dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam, termasuk tadi standar-standar pasangan ideal, yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita. Jadi sandinya sudah ada. Misalnya tipe ideal istri versi Indonesia mungkin beda dengan tipe ideal versi Afrika atau versi Amerika. Versi Melayu mungkin beda dengan tipe ideal versi manalah, India atau mana. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Nah, selanjutnya isi kepala yang isinya sandi-sandi itu akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia. Itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Nah, mungkin misalnya nenek moyangmu dulu trauma punya pasangan kok merengut saja, terus dia punya pokoknya cari istri yang murah senyum lah besok misalnya. Itu terus jadi tergambar di kepalamu, terpola. Nanti ini mungkin lama-lama diwariskan. Makanya saya pernah baca buku terjemahan itu yang isinya, jangan jadi orang yang murung karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus saya susah ndak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu ndak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu, generasimu yang akan datang seneng, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Nah, ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yang ini mungkin kamu tidak sadar. Oh enggak kok Pak, saya itu tiba-tiba saja seperti ada yang narik terus jatuh cinta sama dia. Saya tidak pakai mikir. Ya sebenarnya itu karena sudah ada pola, sudah ada standar yang ada di kepalamu. Jadi ketika standar ini secara tidak sadar ketemu, itu mungkin kayak lampu ninu-ninunya itu bunyi terus. Wah ini cocok ini. Nah, alhamdulillah kalau
yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah, berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak ya kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Ah, itu cikal bakalnya patah hati di situ. Jadi kalau kamu ketemu kok terus sinyalmu bunyi, kamu boleh tanya, sinyalmu bunyi juga enggak? Ah, kalau ternyata enggak, ya kamu siap-siap sudah ancang-ancang mundur. Nah, ini awalnya begini. Nah, yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik.